Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan masih menjalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, pengertian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan tersebut terjadi tanpa peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di mana tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan adanya campur tangan manusia atau adanya bantuan manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ya. Antara lain stek. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah stek batang. Kemudian ada cangkok, okulasi atau menempel, kemudian merunduk dan mengenten atau menyambung. Nah, kita akan masuk ke vegetatif buatan. Yang pertama yaitu stek batang. Nah, stek adalah cara perkembangbiakan dengan menanam bagian dari tanaman. Jadi misalnya yang ditanam itu adalah batang. Nah, contoh tanamannya misalnya ketela pohon atau singkong. Seperti pada gambar ya. Nah, cara menyeteknya yang pertama kita memotong batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi dipilih yang terbaik. Di sini misalnya batang pohon singkong dipotong. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita runcingkan batang bagian bawahnya. Kemudian setelah itu kita tanam batang tersebut yang sudah kita runcingkan. Nah, setelah beberapa saat nanti akan tumbuh akar dan daun. Sehingga ini akan menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Nah, kita lanjut ke bagian kedua yaitu cangkok. Nah, mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki jenis dikotil atau biji yang berkeping dua. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Nah, cara-cara mencangkok yang pertama kita akan mengupas kulit dan kambiumnya. Jadi misalnya di sini ada pohon dan kita pilih dahan rantingnya, batang yang baik, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian kita kupas kulitnya secara melingkar. Setelah itu kita bersihkan kambiumnya. Nah, kemudian setelah seperti ini, setelah dibuka, kemudian kita tutup bagian yang terbuka ini dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Kemudian disiram, diikat dulu ya, maksudnya diikat dulu dengan tali, kemudian disiram di bagian yang telah ditutup agar tetap lembab, sehingga nantinya akan tumbuh akar dan bisa menjadi tumbuhan baru. Jadi setelah tumbuh akar bisa langsung dipindahkan ke tanah yang di pot atau di tanah langsung. Nah, kita masuk lagi ke bagian ketiga yaitu cara perbanyakan okulasi. Nah, menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Nah, tumbuhan yang akan ditempeli harus tumbuhan yang kuat. Nah, menempel atau okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Jadi nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Nah, di kenyataan ada beberapa juga yang misalnya buah mangga, pohon mangga maksud saya, pohon mangga itu dalam satu pohon terdapat 2 atau 3 jenis
mangga di dalamnya. Kalau mawar ini berarti memiliki dua warna yang berbeda misalnya ada mawar merah dan mawar putih. Oke, kita lanjut. Nah, cara mengokulasi, yang pertama kita pilih potongan tunas yang kita inginkan. Ya, jadi ini dari tumbuhan pertama kita potong tunasannya. Kemudian pada pohon yang kedua, jadi ini pohonnya berbeda, kita akan menyayat kulit pada tanaman yang akan menjadi induk tanaman. Nah, kemudian setelah itu kita menempelkan pada tanaman indukan yang baru, kemudian diikat dengan rapi. Nanti akan tumbuh tunas di tunas yang ini. Kita lanjut, yaitu cara selanjutnya yaitu merunduk. Nah, merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Jadi pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh, tumbuhan ini akan dilepas itu dengan cara dipotong sininya, batangnya sini, sehingga nanti akan tumbuh individu baru. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk diantaranya arbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Nah, cara-cara merunduk, pertama kita cari batang tumbuhan yang akan kita kembangbiakan untuk dirundukkan, kemudian kita membenamkan atau menimbun batang tersebut ke dalam tanah. Nah, jika pada batang yang dirundukkan telah tumbuh akar, maka kita boleh memotong batang yang telah dirunduk tersebut. Jadi misalnya di sini ini sudah ditanam, maka jika tumbuh akar di sebelah sini, batang yang ini itu sudah boleh dipotong, sehingga nanti akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian selanjutnya yaitu mengenten. Nah, menyambungkan atau mengenten merupakan penggabungan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan untuk menggabungkan sifat unggul dari tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Nah, jadi misalnya ada dua tanaman mangga. Tanaman yang pertama itu punya akar yang kuat tapi asam buahnya. Sedangkan tanaman yang kedua itu memiliki akar lemah tapi buahnya sangat manis. Nah, untuk memperoleh mangga yang akarnya kuat dan buahnya manis, maka batang pohon yang di bawah dari tanaman pertama itu akan disambungkan dengan batang tanaman atas pada tumbuhan kedua yang buahnya manis tadi. Nah, adapun cara mengenten ya. Yang pertama kita memilih dulu batang pohon indukan yang kuat akarnya. Kemudian setelah itu kita memilih dan memotong tanaman yang akan disambung. Jadi misalnya di sini buah yang manis, misalnya tanaman dengan buah yang manis. Kemudian kita menempelkan, maksudnya di sini kita memasukkan di bagian pohon pertama yang telah kita sayat. Kemudian ditempelkan dengan rapi, kemudian diikat. Nah, baik, jika sudah selesai seperti ini, nanti akan tumbuh tunas sehingga tanaman ini akan memiliki akar yang kuat dengan buah yang manis. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.